Bismillahirrahmanirrahim. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Bahar bin Smith, Habib Bahar bin Smith, dalam salah satu ceramahnya mengatakan muak dengan negeri ini, kacau katanya. Ya, itu yang disampaikan oleh Bahar bin Smith. Salah satu channel, yaitu channel pemberantas kemaksiatan, menanggapi, merespon apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith ini. Ya, kata channel tersebut, negara baik-baik saja kok dikatakan kacau. Ya, semuanya bisa berjalan, rukun Islam, rukun iman. Bahkan ahlul bid'ah yang melakukan kebid'ahannya yang aneh-aneh, ya, bisa aman-aman saja, ya, melaksanakannya. Kira-kira seperti itu tanggapan dari channel pemberantas kemaksiatan. Dan ada lagi kata-kata Bahar Smith yang luar biasa, sobat-sobat. Dia mengatakan di depan jamaahnya, dan setelah mengatakan hal tersebut, jamaahnya memakikan takbir sebagai ungkapan kebanggaan terhadap Bahar bin Smith. Apa yang dikatakannya? Ketika saya di penjara, katanya, bukan kaki saya yang di bawah penjara, tetapi penjara di bawah kaki saya. Luar biasa, sobat-sobat. Coba kita simak saja dulu, ya, pernyataan Bahar bin Smith di cuplikan video berikut ini, sobat-sobat. Muslimin. Nggak peduli mau penjarain, nggak ada urusan saya. Muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. Mau penjarain. Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang, setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, sudah bilang, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara. Saya masuk penjara, para pengkhianat bangsa, perusak demokrasi, perampok harta rakyat. Mereka menertawakan saya. Kasihan Bahar bin Smith masuk penjara. Mereka nggak tahu, di balik penjara saya menertawakan mereka beserta dunia dan seisi-isinya, saudara-saudara. Oleh karena saya nggak peduli. Dan sobat-sobat, ini tanggapan dari channel pemberantas kemaksiatan terhadap pernyataan Bahar bin Smith tersebut, sobat-sobat. Sebenarnya kontribusi Bahar Smith terhadap negara ini apa sih kaum muslimin? Kok sepertinya Bahar Smith ini bangga masuk penjara, kemudian menertawakan para koruptor yang ada di negeri ini. Ya, kontribusi Bahar Smith terhadap Indonesia ini apa? Apa kasus korupsi yang sudah dibongkar sama Bahar Smith? Coba, ya. Kontribusi dia terhadap negara ini apa? Siapa dia? Bahkan para Ba'alawi yang ada sekarang ini kaum muslimin, kontribusi mereka terhadap negara ini apa? Apa? Kerjanya ndawir kok. Kerjanya dongeng, doktrin,
jualan nasab demi nasib. Kerjanya nyebar cerita-cerita khurafat untuk ngeruk fulus jamaahnya. Coba ya, tujuannya apa? Bahar Smith dan juga pendahulunya menyebutkan bahwa Habib yang bodoh itu perbandingannya dengan 70 kiai yang alim. Coba, tujuannya apa? Kalau bukan untuk mendoktrin jamaahnya, untuk membodoh-bodohi jamaahnya, untuk membodohi kaum muslimin supaya kaum muslimin memuliakan mereka. Ya kalau orang bodoh, yang muliakan itu siapa? Wong anak Nabi sendiri kalau bodoh, nggak dimuliakan sama Nabi. Coba, Nabi Muhammad SAW mengatakan, seandainya Fatimah mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Kalau mencuri itu perbuatan apa? Perbuatan bodoh apa perbuatan pintar? Kan perbuatan bodoh. Apakah kemudian tetap dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW? Oh, ini anak Nabi, harus dimuliakan meskipun bodoh. Coba, anak Nabi kalau bodoh nggak dimuliakan sama Nabi, nggak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Wa ma yastawil a'ma wal basir. Maka tidaklah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat. Orang yang buta itu adalah orang yang bodoh. Permisalan orang yang bodoh, nggak ngerti apa-apa. Tentu nggak sama dengan orang yang melihat, orang yang berilmu. Nggak ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah mengatakan orang itu mulia karena nasab. Nggak ada. Nggak ada. Waman bato'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Orang yang lambat amalnya, nasabnya nggak akan bisa mengejar. Sebenarnya sudah banyaklah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala buat. Ya, apakah istri Nabi, apakah anak Nabi. Kalau amalannya maka dia nggak akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan Bahar Smith yang katanya mengutip kitab dari para pendahulunya, pendahulu para Ba'alawi, yang mengatakan bahwa satu Habib yang bodoh perbandingannya dengan 70 kiai yang alim, itu adalah ucapan dusta. Itu ucapan gedabrus yang tujuannya adalah untuk mendoktrin Mukibbin. Supaya apa? Supaya Mukibbin ini mengkultuskan mereka, supaya gulu terhadap mereka, para Habib Ba'alawi. Itu artinya sama saja membodohi Mukibbin. Dan berhubung di Indonesia ini banyak sekali para Habib Ba'alawi, maka Mukibbin di Indonesia ini juga banyak. Akhirnya apa? Mereka dibodohi sama para Habib Ba'alawi. Artinya apa? Artinya para Habib Ba'alawi ini membodohi kaum muslimin yang ada di negeri ini. Jadi nggak ada kontribusinya. Apa kontribusinya Bahar Smith? Ya, kontribusi nggak ada. Dibutuhkan di Indonesia juga enggak. Andai nggak ada Bahar Smith, nggak ada para Habib Ba'alawi, ya nggak ada masalah di Indonesia ini. Ya, jadi kalau bosen, ya sudah pulang saja ke Yaman. Insya Allah semua ikhlas. Kalau para Mukibbin nggak terima, ya sudah ikut saja Bahar Smith, ikut ke negeri nenek moyangnya Bahar Smith di Yaman, di Tarim. Ya, kalau muak melihat negeri ini, ya pulang sana ke Yaman. Katanya Yaman negeri impian orang soleh, ya kan? Negeri yang penuh barokah, di sana surganya dunia, negeri impian para wali, negeri 1000 wali, di sana wali semua. Tidak ada anak yang tumbuh balik, tumbuh berkumis kecuali jadi wali di Yaman sana, di Tarim sana. Coba. Bahkan para Habib Ba'alawi
sampai mengatakan di Tarim itu berdoa di dalam WC saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam WC. Coba, apa nggak enak tinggal di Yaman saja kalian, ya? Daripada kalian di Indonesia pikiran sumpek, ya kan? Muak melihat kondisi negeri ini. Ya sudah, pulang saja ke Yaman. Ini koar-koar muak tinggal di Indonesia, muak melihat para pejabat, ya. Kemudian memuji-muji Tarim, tapi nggak mau balik ke Tarim. Negara ini adem ayem kaum muslimin, ya. Aman, tentram, damai, ya. Kan nggak ada peperangan, nggak ada. Kita kemana-mana nggak ada ancaman, nggak ada kekhawatiran. Mau makan apa saja bisa, mau ibadah apa saja bisa. Nggak ada larangan sama sekali. Nggak ada kesusahan sama sekali. Coba, ya. Rukun iman, rukun Islam, kita bisa melaksanakan di Indonesia ini. Mau ibadah seperti apa saja bisa kaum muslimin. Ya, bahkan yang ahlul bid'ah, ya, melakukan bid'ahnya yang aneh-aneh saja bisa. Kok bisa-bisanya Bahar Smith sok-sokan mengatakan bosan, muak melihat kondisi negara ini. Lah, negara baik-baik saja kok muak, ya. Kalau muak, pulang ke Yaman, ya. Ya, memang benar ya sobat-sobat, meskipun kita akui ya ada hal-hal yang tidak sejalan dengan demokrasi, masih ada koruptor, akan tetapi negeri ini baik-baik saja, tidak kacau, tidak dalam keadaan perang, aman-aman saja. Ya benar juga yang dikatakan oleh channel pemberantas kemaksiatan, kalau muak ya di negeri ini, kenapa tidak kembali ke Yaman? Ya, ya saya kira itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.